Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Nur Aziza, NIM 19045007. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu dengan mata kuliah Geografi Politik dalam materi Sejarah Perkembangan Geografi Politik dan Hakikat Geografi Politik dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Rahmaneli MPD. Baiklah, saya dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang. Dalam pembahasan materi kali ini, yang pertama itu tentang sejarah perkembangan geografi politik. Sejarah perkembangan geografi politik itu terbagi menjadi beberapa zaman. Yang pertama yaitu zaman Yunani kuno, di mana dalam zaman Yunani kuno ini terbagi juga menjadi dua zaman. Yang pertama zaman Aristoteles dan yang kedua Strabo atau Kekaisaran Romawi. Dalam zaman Aristoteles itu sendiri terjadi 383 sampai 322 sebelum Masehi. Beliau menyatakan bahwa dua unsur terpenting dari negara yaitu jumlah penduduk dan hakikat teritorialnya, yang mana merupakan gagasan yang terpenting dalam geografi politik. Nah, untuk zaman Strabo atau Kekaisaran Romawi, beliau menyatakan bahwa unit yang besar membutuhkan pemerintah pusat yang kuat dengan satu kepala yang penguasa agar berlangsung dengan baik. Nah, yang kedua, itu zaman Islam atau Ibnu Khaldun. Beliau menyatakan bahwa berpusat pada kehidupan suku-suku yang nomaden di daerah Arab dan adanya kota yang memandang dua bentuk organisasi politik dan ekonomi. Yang ketiga, yaitu zaman abad pertengahan terjadi pada 16 sampai 18 pada zaman Bodin dan Mostock. Bodin dan Mostock ini menyatakan bahwa menguraikan hal-hal mengenai pengaruh iklim terhadap agresivitas manusia dalam kemampuan berorganisasi dan hukum berbagai kelompok budaya. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu zaman Hubert di Jerman. Dalam hal ini yang menyatakan untuk bertahan di suatu budaya atau peradaban harus memperjuangkan ruang, menghancurkan elemen yang lebih lemah untuk menjamin keberlangsungan keberadaan dunia yang kompetitif. Yang kelima yaitu zaman pasca geografi Reiter atau determinisme ilmiah dan Darwinisme, yang mana menyatakan bahwa satu, determinisme ilmiah adalah setiap aspek dari sebuah perilaku manusia yang diinterpretasikan ke dalam kerangka dari lingkungan sekitarnya atau fisiknya. Yang kedua, yaitu Darwinisme sosial, adalah yang berargumentasi negara dikatakan sebagai organisme yang memerlukan ruang cukup untuk keberlangsungan hidup dan perluasan wilayah. Nah, yang keenam yaitu zaman Ratzel tentang pertumbuhan spasial negara. Dalam hal ini, yang menyatakan pertumbuhan spasial negara itu bahwa negara serta makhluk hidup tunduk pada hukum seleksi alam dan hanya yang kuat yang akan bertahan. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang hakikat geografi politik. Dalam hakikat geografi politik ini, yang pertama yaitu geografi politik secara etimologi itu berasal dari bahasa Yunani kuno, di mana geo artinya bumi dan theia artinya urusan atau politik. Sedangkan polis artinya kesatuan masyarakat berdiri sendiri atau independen. Nah, jadi geografi politik itu sendiri adalah suatu studi atau ilmu yang mana mempelajari masalah geografi wilayah suatu negara yang merujuk pada peraturan politik negara tersebut. Kemudian materi selanjutnya yaitu objek kajian geografi politik. Dalam objek kajian geografi politik ini terdapat aspek geografi politik suatu negara yang mana mencakup menjadi tiga bagian. Yang pertama luas, yang kedua lokasi, dan yang ketiga wilayah bentuk suatu negara. Nah, wilayah suatu negara itu merupakan dasar keberlangsungan kehidupan dari bidang ekonomi dan sosial budaya, sedangkan untuk lokasi luas bentuk wilayah itu dipengaruhi oleh penyebaran penduduk, perkembangan pertahanan dan keamanan, serta kebijakan strategi dan keagamaan suatu negara. Kemudian, terdapat materi yang mana tentang pendekatan geografi politik. Pendekatan geografi politik ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang A yaitu historis, di mana yang mengkaji tentang asal mula dan perkembangan suatu negara. Yang B yaitu faktual,
di mana ia mengkaji mengenai fakta-fakta kehidupan suatu negara dengan berbagai latar belakang unsur geografisnya. Yang C, yaitu fungsional, di mana ia mengkaji mengenai cara bagaimana suatu negara itu membina dirinya sendiri dalam sifat non-politis. Yang D, yaitu relationship, yang mana yang mengkaji mengenai kemakmuran suatu negara dilihat dari kesediaan negara faktor sumber daya alam atau SDA. Nah, itulah ruang lingkup geografi politik dalam pendekatan geografi politik. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup geografi politik. Dalam ruang lingkup geografi politik ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu environmental relationship, di mana yang menekankan pada studi perbedaan dan keanekaragaman wilayah negara dan penduduknya di muka bumi. Yang kedua yaitu tentang national power, yang mana yang menitik beratkan kepada hal yang bersifat teoritis seperti dasar, tujuan, dan ruang lingkup geografi politik serta pengorganisasian keruangannya. Yang terakhir yaitu political religion, yaitu yang menekankan pada masalah power atau kekuatan negara. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.